Ini ayat ini sangat terkenal, tetapi jarang orang mengkajinya. Kita harus diulang-ulang lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini sebelah kanan tengah ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'dilu. Ayat umumnya itu mengatakan bahwa jikalau kamu khawatir atau cemas tidak akan mampu berlaku adil, kalau saya mengartikan tuksitu of sintok itu adalah bukan hanya adil, of sintok itu tapi efektif. Jadi bukan hanya adil tapi secara efektif itu apa? Efisien, efektif dan efisien dalam hal melakukan suatu urusan. Yaitu apa? Tentang anak yatim, tentang fil yatama, tentang masalah anak-anak yatim. Fankihu, ya misalkan gini, ayatnya seharusnya bukan mengartikan bahwa jika kamu tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim bila mana kamu menanginya, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi. Itu kan tidak jelas. Seharusnya yang jelas itu adalah jika kamu mencemaskan tentang kehidupan anak-anak yatim, maka nikahilah ibunya yang punya anak yatim, bukan anak perawan. Tetapi kenyataannya bagaimana? Jadi seorang ayat ini berkenaan tentang anak yatim ditinggal bapaknya meninggal, misalkan ditinggal meninggal mati gitu loh, bukan meninggal karena meninggal gitu, tapi masih hidup. Jadi misalkan meninggal karena peperangan. Dan ini sejarah bahwa Nabi Muhammad ini kita buka ya, Nabi Muhammad itu kan menikahi janda-janda anak yatim yang ditinggal suaminya meninggal perang. Banyak sejarah. Ini saya buka nanti. Maka di sini ayat 14-3 adalah tentang masalah menikahi ibu ya yang punya anak yatim ditinggal suaminya meninggal, bukan anak-anak gadis. Kan ayatnya tentang yatim, fil yatama, Allah tuksitu fil yatama. Fangkiu matu balakum nisa masna masbisa baruban. Dan ayat ini jangan diartikan seperti dengan itu wawunya wawu tambah. Wawunya mas, ini adalah samiyah, yang mana bisa masna, wawu samiyah, wawu persamaan, atau ya masna atau sulasa atau rubah. Kemudian ayat yang fakin khitum ala, dan kalau kamu tidak bisa berlaku adil, maka ya cukup satu. Openisi jiwa susah apalagi tambah. Alasannya laki-laki lebih banyak. Menurut data itu sama Pak. Anda mengatakan bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan, itu data dari mana? Tidak ada. Saya buka dengan jumlah dari WHO itu jumlah laki dan perempuan itu hampir seimbang. Kok datanya laki-laki lebih banyak dari perempuan itu gimana? Dari mana itu? Makanya kita itu harus meneliti dari data yang valid gitu loh, bukan hoax. Apa malakat aimanukum? Ini ada kata malakat aimanukum, yaitu yang dimiliki, yaitu tentang hukummu. Yaitu apa? Istri yang sah itu, maka satu saja atau yang dimiliki kita tahu, yaitu istrimu yang sah itu.
dalika adna, itulah lebih rendah agar atau lebih dekat dana adna dunia. Nah, dunia itu adalah dekat rendah. Jenengan kalau ngajarnya dunia ya jenengan itu rendah dan lebih dekat Pak. Kita dekat apa? Cepat. Bahwa dunia itu dari kata dana adna lebih rendah, lebih dekat. Itu karena memang kehidupan dunia itu sangat cepat. Cepat Pak. Merasakan misalkan seperti si Baim ini sekarang nanti dewasa merasakan loh. Oh cepat ya. Saya tahu sudah tua, tahu-tahu mau meninggal. Cepat sekali dunia. Karena dunia itu artinya adalah rendah, dekat. Agar apa? Kamu tidak adna Allah ta'ulu, agar kamu tidak sombong, tidak takabur, merasa dirinya super, saya sudah orang kaya, bisa memiliki berapa istri. Ayatnya bukan demikian, karena di surat 4-3 itu juga berhubungan dengan ayat yang lain. Bisa dibuka dari ayat 4-2 sampai 10 kalau tidak salah. Bacanya ya, bacanya 4-3 itu mulai dari ayat kedua paling atas, kemudian ayat 10. Itu tentang anak yatim. Kalau mau bicara masalah adil kita hidup ya kita sangat berat Pak. Ayat ini kan sering saya sampaikan dan sering kita bahas. 129 ayat tentang keadilan. Kalau kita mau masalah mau adil ya misalkan itu susah. Tapi kalau kita bisa berbuat adil ya silahkan. Ya. Walan tastati'u ini 129. Walan tastati'u an tadilu bainan nisa walau harustum. Fatamilu kulal maili fatadaruha kal mu'allaqah. Dan tidaklah kamu akan sanggup berbuat adil bainan nisa. Bukannya tidak boleh menikahi tadi, tapi berbuat adil itu memang susah. Dan untuk berbuat adil itu tidak akan mungkin bisa. Maksudnya gitu. Boleh jenengan itu menikahi janda-janda beranak yatim, ditinggal suaminya meninggal, itu boleh. Tetapi untuk berbuat adil itu susah. Untuk berbuat adil pada suami nisa ya istri-istri kamu, perempuan-perempuan kamu itu sangat susah. Sebetulnya kamu ingin mengharapkan itu. Maka syaratnya adalah falatami lukulal mail fatadurul mu'allaqah. Untuk berbuat bisa adil itu janganlah kamu roboh atau condong. Ya toh, tamilu, mail itu condong atau roboh ya. Pada seseorang. Hanya satu seseorang yang disukai gitu loh. Fala tamilu bil maili fatadaruha. Maka kamu jangan kamu biarkan istri seperti lintah terkatung-katung. Al-Mu'allaqah surat 96. Ya. Itu kan seperti yang bergantung. Jadi, misalkan sperma sama embrion bertemu terus menjadi al-alaq, yaitu sesuatu yang menggantung, nempel. Nah ini fatadaru kal mu'allaq, jangan digantung permasalahan terus kemudian ditinggal. Itu tidak adil. Hanya contoh pada seseorang, perempuan kamu. Ayatnya demikian. Wa in tuslihu, dan jikalau kamu itu berbuat perbaikan, islah, evaluasi, perbaikan. Ya, makanya orang yang soleh itu adalah apa? Selalu memperbaiki diri, selalu mengupgrade, selalu mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang terdahulu. Itu adalah orang soleh, yang tentunya adalah menjadi calon penghuni surga. Kalau kita tidak selalu mengupgrade,
mengevaluasi diri kita, kehidupan kita itu bukan orang soleh. Wa in tuslihu wa tattaqu, dan syarat kedua adalah takut. Takut itu dari bahasa Arab juga. Jadi takoyat itu takut. Maka ada istilah takiyah di Syiah ya. Karena takut membuka kedoknya. Nah, takut ya, atau insaf ya, kalau di kita itu kan mengatakan insaf, takut pada Allah, hanya takut, sadar, nah kayak gitu. Itu kan ayatnya seperti itu. Fa innahu kana ghafurur rahimah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Jikalau kamu mengikuti ayat-ayat ini, akan diampuni. Nah, tetapi kalau misalkan ada perceraian, misalkan ya, ini ayat selanjutnya 430 setelah poligami ya, kita bicara masalah poligami. Ayatnya selanjutnya yaitu 430. Bentar, saya buka. Wa iyyatafarraqu, jika keduanya bercerai atau farok itu berfirqah, berpecah keduanya, yughnillahu kullan min sa'ati, Allah akan memberikan kekayaan atau mengurus. Ghaniyun, yughni, ghana yaghni, yughnillahu, Allah akan memberikan rezekinya, kekayaannya yang mengurus ke Allah. Kullan, salah satunya, masing-masing, misalnya pada kesempatannya dia masing-masing. Bahkan Allah wasi'an hakimah, dan Allah maha luas lagi bijaksana. Kalau misalkan tidak cocok ya dalam perjodohan, berpasangan, kehidupan, ya Allah memberikan ini kesempatan untuk wa iyyatafarraqu. Tetapi ya tadi itu ayatnya contohnya banyak tentang masalah pernikahan. Nah, kemudian kalau misalkan dengan dalil, oh saya kan boleh menikahi sampai 4 minimal, ayatnya oh Nabi Muhammad aja istrinya sampai belasan oh. Ya coba kita bicara dengan riwayatnya. Waktu Nabi Muhammad pertama kali sebelum diangkat sebagai Nabi, umur 25 tahun itu dia menikah dengan tuannya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ya, Khadijah binti Khuwailid ini itu kan menurut riwayat itu sampai ya kaya raya ya. Jadi memang beliau punya harta yang sangat banyak. Tapi bisa lihat sejarah ya, bahwa Nabi Muhammad sampai umur 40 tahun, berarti kan lama sekali Nabi Muhammad itu monogami, tidak berpoligami. Dari umur 25 tahun sampai meninggalnya Khadijah itu kan sangat lama tidak menikah, dan itu kan seorang janda. Apakah Nabi Muhammad itu dianggap sebagai orang-orang yang
suka perempuan seperti umumnya pengikutnya kalau menganggap pengikut Nabi Muhammad? Tentunya kan tidak. Khadijah waktu itu juga umur 40 tahun waktu pertama kali, dan satu-satunya yang pertama kali seorang perempuan yang mau masuk Islam, ya. Berumah tangga sampai berapa tahun ya? 25 tahun lah. Karena meninggalnya Khadijah itu ketika umur 50 tahun. Jadi kan, dan kemudian Nabi juga menduda setahun tidak menikah. Baru kemudian itu menikah dengan yang kedua setelah meninggalnya Khadijah itu, yaitu dengan Saudah binti Zam'ah. Itu pun janda, Bapak Ibu. Usia 55 tahun. Sudah Nabi Muhammad sudah sepuh, kemudian ditinggal Khadijah. Kenapa Nabi Muhammad menikah dengan Saudah binti Zam'ah? Karena ditinggal mati suaminya. Dan Saudah binti Zam'ah, bisa diklik di Google ya, kalau saya salah. Janda usia 50 tahun, ditinggal anak 4, Pak. Masih kecil-kecil. Ditinggal suaminya yaitu Sakron bin Amru. Dengan tujuan apa? Nabi Muhammad mengurus anak yatim tadi. Kemudian yang ketiga yaitu Aisyah binti Abu Bakar, dan satu-satunya yang masih gadis, masih usia 9 tahun, tapi pernikahan baru dilaksanakan pada periode Madinah itu selesai. Jadi sudah aman lah. Jadi waktu itu menikahi Aisyah, Nabi berusia 61 tahun. Dan paling banyak riwayat ya itu dari ilmunya kola wakila itu kan dari Aisyah. Coba kalau jenengan ya, an Aisyah jarang an Abi siapa itu, banyak kan an Aisyah. Itu perawi paling banyak mengatasnamakan Aisyah. Kemudian yang keempat Hafsah binti Umar bin Khattab. Kalau tadi Aisyah dari Abu Bakar, sahabat ya, Khalifah Abu Bakar. Kemudian yang dari anaknya Umar juga, Khalifah Umar, itu Hafsah. Menikah pada tahun ketiga Hijriah. Janda, Pak Ibu. Janda dari Khunes bin Khudafah As-Sahmi, gugur perang. Jadi perang Uhud itu Khunes masuk Islam, dan anak-anaknya Nabi Umar bin Khattab, menantunya juga tuh janda perang, dan punya anak yatim yang banyak, Pak. Jadi jangan salahkan kalau misalkan saya ngikutin Nabi Muhammad. Ya kalau mengikuti Nabi Muhammad ya harusnya menikah janda-janda beranak banyak. Terus kemudian yang kelima, Zainab binti Huzaimah, menikah tahun 4 Hijriah. Janda, Pak Ibu. Dari Abwah bin Jas, meninggal di perang Uhud juga. Kemudian Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah, janda, Pak. Abu Salamah yang meninggal juga. Kemudian yang ketujuh yaitu Zainab. Nah ini berhubungan dengan ayat 33, ayat 37 tentang Zainab. Kita baca. Jadi kalau Zainab binti Rayyab dari Bani As'ad bin Khuzaimah dan putri bibi Nabi. Jadi Zainab ini putri bibi Nabi. Jadi gimana? Ponaan ya? Ya sepupu. Tetapi dia sebelumnya adalah istri daripada Zaid bin Harisah, yang dianggap sebagai putra adopsi. Jadi ayat itu berkenaan dengan adopsi dan pernikahan. Zaid bin Harisah.
menikah pada tahun kelima Hijriah. Jadi di ayat 33-37 ini Allah melarang menjadikan anak adopsi sebagai anak kandung. Tidak boleh. Aturan tidak boleh. Nah, ayatnya demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taqulu lil ladzina an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika wa zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Falamma qada Zaid minha wataran zawajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ulan. Dan ingatlah ketika kamu berkata pada orang-orang yang ini umumnya ya, bahwa ketika kamu mengatakan untuk orang yang Allah nikmatkan, berikan nikmat atasnya, dan engkau nikmati atasnya ya. Jadi Allah telah memberikan nikmat, dan yaitu tentang pernikahan, dan kemudian juga datangnya petunjuk Al-Quran. Itu kan kita menikmati atasnya secara global lah. Kemudian perintahnya amsik, tahanlah. Masa kayamsiku itu kan memegang, menahan. Amsik alaika zaujaka, itu kepada Zaid itu untuk menahan karena istrinya, yaitu menurut riwayat ini Zainab ini tidak suka gitu loh dengan Zaid, tidak cocok gitu loh. Tetapi perintah Zaid untuk sementara itu kamu tahan dulu. Alaika zaujaka wattaqillah, dan bertakwalah, takutlah pada Allah, wa tukhfi fi nafsika, dan sembunyikan urusanmu itu dari apa yang Allah nyatakan. Jadi urusan keluarga itu tahan dulu, sembunyikan dulu. Padahal Zaid sama Zainab ini sudah tidak cocok. Ayatnya demikian. Mawwahu mubdihi wa takhshan nas, dan Allah itu dan Allah, engkau takut pada bangsa, padahal Allah lebih hak dan logis, lebih logis yang engkau takut padanya. Wa haqqu an takhshahu, dan Allah lebih hak, logis kamu takut padanya. Falamma qada Zaid, dan ketika Zaid itu telah melaksanakan ya sudah urusan dengan Zainab ini ya, kemudian mengakhiri, yaitu menceraikan istrinya lah, maka Zaid sudah cerai, zawajnakaha, kemudian kanya itu mukhatab kepada Nabi Muhammad, dan kami nikahkan kamu kepada Zainab itu kepada Nabi Muhammad. Likai, untuk apa? Layakuna 'alal mu'minin, terjadi pada orang mukmin haraj, itu keberatan atau ya halangan, fi azwaj adiyahim, yaitu pada istri anak angkatnya. Idza qata minhunna watara, jika mereka melaksanakan kehendaknya menikahi bekas istri anak gitu lah. Tapi anak angkat ini
abadikan di ayat ini 33 37 ayat ini tentang kejadian Zainab, Zaid dan Nabi Muhammad, bahwa di sini mengatakan bahwa mengangkat anak adopsi itu tidak boleh sebagai anak kandung, tidak boleh. Ayat ini untuk menyatakan demikian, untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah melarang jadikan anak adopsi sebagai anak kandung, tidak boleh, walaupun dinotaris. Dan ayat selanjutnya ya di surat nanti ya, ini surat yang lain ya 33 37 habiskan dulu ya. Wa kana amrullahi maqula, dan ketetapan Allah itu pasti akan terjadi. Ini contohnya itu adalah surat 33 ayat yang sama surat Al-Ahzab 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum dzalikum qaulukum bi afwahikum wa huwa yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Tidaklah Allah menjadikan bagi laki-laki dua hati. Lijun min qalbaini. Qalbun satu, qalbaini dua hati. Apa? Mendua. Nah, wa ma ja'ala azwajakum allati tudahiruna minhunna ummahatikum. Dan tidak pula menjadikan istrimu yang kami nyatakan dari mereka seperti ibu. Jadi mendua. Istri didihar seperti ibunya, menduakan itu, mencintai istri karena mencintai ibunya seperti ibunya, itu kena ayat, tidak boleh. Itu kan ketemu di ayat 58 Al-Mujadilah 2 dan 4 ya. Ini ya 58 2 sampai 4 sampai puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh berdua ya, menjadi istri ya. Tidak boleh kita istri atau bapak suami itu saya mencintai suami karena seperti bapaknya. Berarti sama juga kita itu berfantasi dengan orang lain, itu tidak boleh. Menggauli istri, ini ayatnya ada di sini. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum. Nah, dan tidaklah dia jadikan anak angkatmu ya. Wa ma ja'ala adiya itu ya, anak angkat itu seperti abnaakum, anak-anak kamu. Itu kan hanya dalikum qaulukum bi apa itu ada omongan-omongan orang-orang. Bayangkan, dan omong-omonganmu, mulutmu. Wallahu yaqul haq, dan Allah itu mengucapkan yang hak. Bahwa yang bisa tidak boleh. Itu sudah garis aturan yang tidak jelas. Nah, ayat selanjutnya 33 garis miring 5 ya. Utuhum diabaihi. Makanya kalau mengadopsi anak itu dari bapaknya siapa? Bundanya siapa? Makanya error sistem kalau misalkan mengadopsi agaknya tidak tahu dari siapa. Ya, ayatnya ini panggilan mereka untuk bapak-bapak mereka. Ud'uhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Maka lebih efektif ataupun lebih jelas bagi Allah. Fa'ilam ta'lamu abna'ahum fa ikhwanukum. Jikalau misalkan tidak mengerti bapak-bapak mereka, ya sudah dianggap saudara. Jangan diangkat sebagai anak
anak pribadi, anak kandung, tapi sebagai saudara. Kalau nggak tahu ya sudahlah, jadi korban perkosaan, maaf ya, ya sudah sebagai saudara, tapi tidak boleh sebagai anak kandung. Nah, ini tidak pernah diulas ya, tapi ayat-ayatnya jelas ada. Nah, ini adalah ikhwanan fiddin wa maulakum, dan dalam kepemimpinan tanggung jawabmu. Walaysa alaikum junahun, dan tidak atasmu suatu kehalangan fima akhtatum, dalam kamu tersalah dengannya. Jadi sudah, ini sesuatu yang salah tapi jangan diulangi. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi tidak disengaja oleh hatimu. Bahkan Allah Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau sudah ya sudah, tapi jangan diulang. Jadi di sini bahwa ayatnya terjadi, diabadikan dalam Al-Quran tentang Zaid dan kemudian di surat 33-50 ya. Ayat ini tentang pernikahan Nabi Muhammad 33-50. Ya. Ayat ini agak panjang. Ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati amika wa banati amatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajanna ma'ak wa imra'atan mu'minah in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada nabiyyu ayastankihaha khalsatan lak min dunil mu'minin qad 'alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna 'alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mukhatabnya diajak bicara Nabi. Inna ahlalna, kami menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau beri mahar. Ujur ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Ujur, ajrun, upah atau mahar mas kawin dihalalkan. Wa ma malakat yaminuka, dan apa yang dimiliki tata hukummu, dari bukan budak-budak. Nabi punya budak tapi tidak pernah menggaulinya. Pernah ada sejarah Nabi Muhammad menggauli budak-budak perempuan? Tidak pernah ada. Tapi kenapa terjadi pada umat Islam? Wa ma malakat yamin, yamin itu kan tangan kanan. Karena Nabi Muhammad satu, jamaknya aiman. Kalau yamin satu, tangan kanannya Nabi Muhammad. Mimma apa Allah, dari apa-apa yang Allah serahkan atasmu. Apa Allah dari yang Allah serahkan atasmu. Dan wabanati amika, dan putri saudara bapakmu. Berarti bibi ya, putri sepupu, berarti sepupu ya, sepupu. Jadi putrinya bibi, terus putrinya Pak D atau Pak Le gitu ya. Putri saudara lelaki ibumu, atau yang ke atas dari ibu. Nah, dan putri saudara ibumu yang hijrah bersamamu. Dan perempuan yang mukminah jika dia menghibahkan dirinya untuk Nabi Muhammad, jika menghibahkan, membolehkan dirinya untuk dinikahi Nabi Muhammad. Dan jika Nabi ingin menanya khusus, ini agak dijelaskan khalis atau lak, ini Ismail khusus. Jadi ayat ini khusus untuk Nabi, ya Nabi Muhammad. Itu bukan untuk mukmin, min dunil mukminin. Jadi dulu pernah ada pertanyaan dengan saya, itu bagaimana kalau kita menikahi sepupu?
Memang di surat 2 221 atau di surat 4 garis miring itu kan tidak dijelaskan. Tetapi ayat ini sudah menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan terlalu dekat menikahi. Ayatnya ini ada. Misalkan dengan sepupu, ya, itu dia kan masih ada hubungan dekat ya. Ayatnya di sini. Sepertinya yang tanya itu dulu Pak Tata atau siapa ya kemarin waktu saya menjelaskan tentang poligami juga. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memang menikahi putri daripada bibinya, tapi berlaku hanya untuk Nabi Muhammad. Kholisatan min dunil mu'minin. Jadi ayat ini berhubungan semuanya tentang Nabi Muhammad. Dan memang poligami itu diperbolehkan Bapak Ibu. Tentang masalah poligami ini diperbolehkan biar apa Pak? Tidak ada kepincangan, kesenjangan sosial. Jadi susunan sosial ekonomi itu berlaku dengan baik, normal antara kaya dan si miskin itu tidak terjadi kesenjangan terlalu tinggi. Di mana ya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tidak mau menolong orang lain yang kekurangan, terutama memang secara batin ya, kematian seorang bapak ditinggal itu juga anak sangat luar biasa terpukul. Kalau misalkan ditinggal bapak meninggal itu, apalagi kalau ditinggal bapak ibu, apalagi seperti Nabi Muhammad itu kan ditinggal bapak ibunya secara batin itu juga kurang bagus. Tapi Allah lindungi Nabi Muhammad waktu kecilnya karena dibimbing oleh pamannya. Ini kalau secara psikologis itu, apalagi seorang janda ditinggal suaminya meninggal mendadak itu sangat tergoncang ya. Dan itu juga dialami oleh kakak saya sendiri. Jadi kakak saya sendiri orang janda ditinggal suaminya yang meninggal mendadak. Mungkin kalau seperti Bu Broto juga pernah mengalami kan bagaimana? Meninggal secara mendadak itu luar biasa loh, cara batin loh Pak. Shock loh Pak. Nah itu kan karena seperti itu juga, apalagi secara ekonomi batin itu luar biasa Pak. Kecuali kalau bapak itu bercerai masih hidup, itu harus menghidupi istri dan anaknya selama masa iddah. Iya, selama masa iddah dua masa iddah. 37 atau 37 ya, ayatnya banyak Pak. Dan kematian seorang ibu juga menyebabkan si bapak menderita tekanan juga. Tidak saja jauh seperti Ustadz, seperti Pak Saikan juga ditinggal, itu juga menderita tekanan batin untuk ngurus rumah tangganya, anak-anaknya. Itu diperbolehkan menikahi gadis atau janda untuk kestabilan rumah tangganya selama kalau istrinya sudah ada. Ya, ini poligami diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang beranak yatim. 37 ini ada Zaid ya? Beda ya. Memang laki-laki itu memiliki kesanggupan dan kekuatan lebih banyak untuk bersahwat, maka diperbolehkan untuk berpoligami. Tapi ya itu tadi dengan aturan-aturan yang sudah di batasan-batasan yang sudah. Memang karena di surat 3 garis 14 itu zinalinas hubus syawat minan nisa. Ya, surat 3:14 itu kan bahwa dihiasi dunia ini dengan syahwat
untuk keinginan untuk pada perempuan, balbanin dan anak-anak. Ayatnya kan panjang itu, 3:14 sebelah kanan bawah. Tapi memang harus seorang laki-laki terus harus tegas. 4:34 arijalu qawwamuna 'alan nisa, sebelah kiri atas. Arijalu qawwamuna 'alan nisa bima. Ya, surat 4:34 coba kita lihat. Arijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlallah, udah bahwa laki-laki itu pengurus atau ya harus superior. Kalau laki-laki tidak bisa mengatur rumah tangga ya bukan sebagai imam atau sebagai qawamun, sebagai qaim, memimpin, mengurus rumah tangga, yaitu kepada perempuan ya, bima fadlallah, dengan apa-apa yang diberi kelebihan. Jadi laki-laki itu harus lebih tinggi kelebihannya lebih daripada perempuan. Kalau enggak itu akan terjadi yang ngatur ya si perempuan. Tetapi kalau punya kelebihan harta seperti Nabi Muhammad dengan Khadijah, tentunya saling menghormati, saling mensupport. Bahkan Nabi, menurut riwayat, Nabi Muhammad disupport oleh Khadijah untuk perjuangan pergerakan Harokah Islam waktu di Mekah sampai di Madinah sampai meninggalnya. Ketika Nabi Muhammad ditinggal Khadijah agak goncang, maka disebutlah adalah Amul Huzn atau tahun kesedihan. Makanya Nabi Muhammad sampai menduda setahun, Pak, ditinggal. Saking sedihnya Nabi Muhammad itu untuk menduda sampai setahun atau 2 tahun menurut riwayat. Baru menikah dengan Saudah yang pernah saya sampaikan tadi ya. Jadi Allah bima fadlallah, Allah laki-laki itu harus lebih fadlallah. Allah melebihkan karena harus punya kelebihan untuk mengatur perempuan, rumah tangganya dan anak-anaknya dengan fadilah yang diberikan Allah. Tetapi fadilah yang diberikan laki-laki itu berbeda-beda. Saya jangan Pak, saya kan sama Pak Yanto ya berbeda, sama Pak Hendrik, Pak Mahmud ya berbeda. Itu kemudian fadilah-fadilah yang berbeda-beda. Antara nabi satu dengan lain juga fadilahnya berbeda-beda. Kemudian yang fasolihatu qanitatun hafidhun. Perempuan yang soleh itu apa? Yang selalu qanit, yang tekun, yang menjaga rumah tangganya, ibadahnya, keimanannya, agamanya, anak-anaknya. Yang kedua hafidhatun, ya, yang menjaga kehoibannya, auratnya, ya. Hafidhatun lil ghaibi. Ghaib itu adalah yang tidak terlihat, yang seperti halnya aurat, ya, itu dijaga, jangan diler kemana-mana. Itu adalah istri yang soleh seperti itu. Hartanya suami, orang tua anaknya, itu yang anak juga dijaga. Itu kan ayatnya jelas, fasolihatu, istri yang soleh yang dijaga adalah yang tekun, terus hafidhot lil ghaibi. Baik buruknya rumah tangga dijaga. Yang gaib itu kan tidak terlihat, tapi rahasia keluarga jangan diumbar. Hafidhatun lil ghaib seperti itu. Dan ini sangat luas, ini banyak artinya al ghaib dari keluarga. Lil ghaib bima hafidhallah. Dan tentunya Allah akan menjaga dirinya. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan jika kamu cemas, khawatir, khauf nusyuzahunna, gerak-geriknya, ya, gerak-geriknya istri, ya, yang tidak benar, maka fa'iduhunna, maka ajarkanlah ma'udah atau ya itu mau itu memberi pelajaran, dikai pengertian. Ini loh ayatnya gini, tidak boleh bukan asal main pukul. Kemudian apa? Wahjuruhunna hajar itu hijrah, pindah, hindarkan.
fil madoji, pada tempat tidur. Wis tinggal lungo pindah kamar, tapi tidak boleh ceraikan. Ayatnya kan ada di sini. Wahjurna fil madoji, wadribuhunya, bukan dipukul, timpakan, Diajar. ditimpakan, bukan dipukul Pak, tidak boleh. Ditimpakan dengan apa-apa, dengan aturan-aturan. Tidak diajar. Bukan dipukul, ini ayatnya bukan doroba itu mukul. Kalau misalkan duriban alai mudilatu di surat 3 112 gimana? Duriban alai mudilatu, apakah dipukul? Doroba ya diribu. Coba buka surat 3 112. Sebelah kiri paling agak tengah ke atas. Duriban alai mudilatu aina matukifu. Paling pengertian doroba Bapak Ibu. Ya. Itu menimpakan. Ya ada yang pukul, tapi jangan pukul rata semuanya ayat pukul gitu. Nah, kemudian ayat 434, Fa'in atok nakum falat tamuan sabilan. Dan jikalau kamu mematuhi kamu, maka jangan cari garis hukum atau maksudnya jalan lain. Jangan cari-cari alasan gitu loh Pak. Wis matuhi kamu tentang apa namanya aturan keluarga, satu visi misinya bagaimana keluarga, mendidik anak, bukan main-main, jalan-jalan, udah ngurusi rumah tangga. Ya itu jangan boleh alasan-alasan lain. Inna wa kana 'aliyan kabiran. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Maha Besar. Ya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan nanti ada diskusi tanya jawab silahkan karena ini sangat luas. Ya aku ada fastaghfirullah wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.